Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noperina SE. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 dari Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya akan melakukan proses pembelajaran ekonomi dengan materi penawaran dan permintaan kelas 10 SMA. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, kita bersyukur dulu kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan izinkan kepada kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada yang mau memimpin kita berdoa di depan? Yang silakan anak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak ya. Baik, untuk memberikan semangat bagi kita pada hari ini ya, kita tentunya harus mengingat juga jasa-jasa para pahlawan kita. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyikan dulu satu lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih ya. Baik, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita. Ibu ingin mengabsen ya. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Oh, ada siapa yang tidak masuk? Oh, Roni ya, oke. Berarti hanya Roni yang tidak masuk, yang lainnya masuk semua. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengingatkan materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu kita belajar mengenai apa? Kelangkaan, ya betul ya, Cedan ya. Kita belajar mengenai kelangkaan. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu mau mengajarkan kalian tentang permintaan dan penawaran. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, tentang materi permintaan dan penawaran, bahasa Inggrisnya demand dan supply. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kalian mampu mendefinisikan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian yang keempat, kalian mampu menganalisis ya, masalah permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, kalian mampu mengeksplorasi permasalahan permintaan dan penawaran. Yang kelima, yang keenam, ya, kalian mampu mencari solusi dari permasalahan permintaan dan penawaran. Itu bagian-bagian daripada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, kalian lihat dulu ini ya. Ada yang ini adalah koran ya. Koran mengenai berita ya. Coba satu orang membaca ke depan, kamu membaca ke depan.
Yang ini berita ini tidak perlu sampai habis kamu baca. Sampai yang signifikan, maju ke depan ya biar kelihatan. Sama-sama mendengarkan ya. Ini berita di koran ini ya. Di Indonesia, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran menjadi langganan setiap tahunnya. Meningkatnya harga pangan dipicu oleh bertambah juga relatif. Baik, terima kasih ya Wisli. Nah, ini ada suatu berita yang mengenai perubahan harga ya, perubahan harga barang. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira pada saat Lebaran kita sering nggak mengalami hal-hal seperti ini? Sering ya, ya. Setelah kalian melihat berita ini, ya, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya melonjaknya harga suatu barang? Kelangkaan. Iya, Sedan, karena kelangkaan. Baik, terima kasih ya nak ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sedan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang ibu ada nih ya, komik ya. Ini suatu percakapan ya. Sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, ini ada suatu percakapan di dalam komik ini ya, ibu buat ya. Nah, di dalam komik ini nanti akan ibu tanya. Nah, kira-kira seperti ini ya percakapannya. Seorang anak berkata begini, "Pak, saya mau tanya, sepatu ini harganya berapa?" Kalau sepatu itu premium, nah, kata bapaknya, harganya 400.000 nak. Ya, kita lanjut percakapan kedua. Nah, harganya boleh kurang tidak Pak? Boleh. Mau nawar berapa nak? Dibilang gitu ya. Sekarang yang ketiga, 250.000 saja Pak, soalnya saya hanya membawa uang segitu. Bagaimana? Wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak. Kalau 300.000, ini permintaan, ini seperti ini ya kurvanya ya. Demand atau permintaan biasanya ditunjukkan dalam bentuk kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Kira-kira ada ya yang sudah bisa baca, ya, yang sudah bisa baca kurva itu? Coba ibu. Kalau yang ada sudah bisa baca, silahkan. Depan, kamu bisa jelaskan di sini. Besarkan dulu. Nah, jelaskan. Ya, Aulia ya. Ayo Aulia maju. Semakin tinggi harganya, contohnya 12.000, semakin dikit juga permintaan 10. Sedangkan kalau harga semakin rendah, permintaan semakin tinggi atau banyak. Iya, tepuk tangan buat Aulia, betul ya. 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 Jadi ya, kurva yang garis ke atas itu adalah harga, yang ke kanan itu adalah jumlah barang. Nah, jikalau tadi katanya harganya 12.000, maka permintaan barang 10. Jikalau harganya 8.000, maka jumlah barang yang diminta 50. Artinya hubungannya di dalam hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini ya. Di dalam hukum permintaan bahwa jikalau harga naik, maka barang akan yang diminta akan turun sedikit ya. Jikalau harganya turun, maka barang yang diminta akan naik ya, yang mempengaruhi tingkat permintaan. Kemudian pendapatan ya. Misalnya kalau Bisli punya uang meningkat ya, gajinya dari 1 juta menjadi 2 juta, kira-kira Bisli mau beli apa? Ya, kebutuhan setiap hari itu biasa. Maksudnya dengan kelebihan pendapatan, pasti kamu ada sesuatu yang mau kamu beli. Mau beli apa, Wisli? Karena beli sepatu.
Nah, beli sepatu itu adalah kebutuhan sekunder ya. Dalam kebutuhan, kalian kan sudah pernah belajar kan, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok kita, bukan kebutuhan primer. Kalau primer itu kan makan, minum, yang hari-hari kalian prioritaskan dengan penghasilan kalian ada. Tapi kalau kebutuhan sekunder seperti sepatu, kan kalian nggak beli tiap bulan, nggak beli tiap hari kan. Nah itu adalah, makanya itu kebutuhan sekunder. Makanya pada saat Wisli ada uang, ya, pada saat Wisli ada uang lebih, meningkat pendapatannya, dia berpikir untuk membeli sepatu. Ya tadi, paham sudah? Paham? Paham Bu. Ya. Sekarang harga barang lainnya. Nah, ini juga mempengaruhi. Kalau misalnya harga barang lain itu yang bisa juga sesama atau barang pengganti, ya. Namanya kalau kalian pelajari yang kemarin itu barang substitusi namanya ya. Jadi kalau misalnya pada saat masker itu langka, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Supaya bisa mengatasi kelangkaan masker itu kira-kira pakai apa kita? Pakai masker kain Bu. Nah, tepuk tangan buat Aulia. Ya, pakai masker kain ya. Jadi itu kalau ada harga barang lain dia juga akan mempengaruhi permintaan. Ya, pada saat dia langka atau pada saat misalnya orang produksi masker tapi ada yang kain, ada yang masker yang kita biasa pakai yang beli di apotek, itu juga akan mempengaruhi harga. Kalau ada barang substitusi, ya, barang pengganti, biasanya itu harganya juga akan berpengaruh. Yang mulanya bisa mahal, ya, yang masker yang dari kita beli di apotek itu mahal, ya, yang masker yang biasa mahal, misalnya harganya 12.000 satu biji, bisa jadi turun jadi 8.000 karena disaingi sama masker kain, ya, gitu. Nah, tadi kalian sudah paham ya. Kemudian selera masyarakat. Sekarang gue mau jelaskan selera masyarakat nih. Yang lagi ngetren itu apa sekarang? Berupa produk baju. Nah, misalnya baju, ya, baju. Kalau kalian penyuka film-film atau drama Korea, pasti kalian suka pakai model-model yang laki-laki ya. Nah, model yang laki-laki pasti kalau mau kelihatan trendy ya, keren. Ada yang bajunya apa? Celananya yang modelnya apa, agak tinggi-tinggi gitu, nggak sampai ujung gitu kan? Kakinya ya, ada ya. Terus pakai sepatu kets. Nah, kalian kira-kira kalau mau mengikuti gaya seperti itu pasti kalian beli kan? Nah, jikalau itu lagi tren, itu bisa meningkat loh harganya, ya. Karena apa meningkat harganya? Alek, Hendra? Karena kenapa? Karena banyaknya permintaan. Bagus. Buat Ray, buat Aulia yang bisa menjawab. Tepuk tangan dulu. Stop. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Apakah ada yang bertanya? Ya, Ray, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran contohnya teknologi apa? Atau bisa diulangi lagi supaya lebih nyaring suaranya? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam teknologi apa? Oke, baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu salah satunya adalah teknologi. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang itu orang dalam memproduksi suatu barang, misalnya dalam memproduksi suatu barang pasti mereka menggunakan teknologi. Salah satunya memakai apa? Mesin kan? Mesin produksi. Artinya ya tidak lagi digunakan tenaga siapa? Tidak lagi digunakan tenaga manusia. Oleh karena tidak digunakan lagi, sedangkan membayar tenaga manusia itu pasti mahal ya, digaji setiap bulan. Tapi kalau dia memakai teknologi mesin, ya, dia cukup membeli minyaknya, pemeliharaannya, otomatis biaya produksi juga semakin rendah. Nah, itu mempengaruhi harga penawaran suatu barang. Nah, kalau biaya produksinya tinggi, dengan biaya produksi akan tinggi jikalau teknologi yang digunakan itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan teknologi yang canggih, maka tidak lagi menggaji karyawan, dan tidak lagi menggaji guru dan sebagainya.
tapi digunakanlah mesin-mesin yang bisa memperlancar suatu produksi, dan itu akan lebih mudah dan lebih murah serta lebih cepat. Ya. Demikian ya, sudah ngerti ya si ini, Ray? Ya, makasih ya Bapak pertanyaan. Nah sekarang kalian sudah mengerti bagaimana itu permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan masuk kepada kelompok. Nah silahkan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ibu bagikan ya, yang ini si Ray, si Cedar, si Candi, si Nana dalam satu kelompok ya. Ini juga dalam satu kelompok, yang dalam satu kelompok diatur mejanya masing-masing ya. Baik, nah kalian sudah terbagi di dalam kelompok-kelompok ya. Sekarang ibu mau jelaskan tugas-tugas kalian ya. Nah tugas-tugas kalian itu sebentar ya, tugasnya. Nah kalian berdiskusi ya mengenai ini ya. Ada cerita ya tentang, nah ini kerjakan secara berkelompok ya. Baik, kalian sudah terbagi dalam kelompok-kelompok ya. Kalian kerjakan tugas kelompok ya. Tugas kelompok sudah ibu bagikan ke kalian masing-masing, lembaran LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Nah kita baca bersama-sama ya. Ibu sudah tayangkan di slide-nya ya. Ini tugasnya ya. Penyakit corona di Indonesia mulai terdeteksi pada awal Maret 2020. Nah, sejak itu virus corona menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Berbagai tindakan pencegahan dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, mulai dari penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, menjaga jarak dan mengurangi aktivitas massal di ruang publik ya. Konsumsi masker yang meningkat drastis tentu berimbas pada merekotnya harga masker di pasaran. Berdasarkan data BPS per Februari 2020, permintaan masker melonjak 34 kali lipat jika dibandingkan dengan permintaan pada bulan Januari 2020. Ini adalah suatu berita ya. Kalian telaah, kalian kaji, kalian analisis apa permasalahannya yang terjadi ya, apa permasalahan yang terjadi, kemudian apa solusinya ya. Jadi kalian cari, boleh kalian cari di Google ya, pakai HP kalian ya, bagaimana mencari solusinya. Baik, kalau ada yang tidak jelas bisa tanyakan ke ibu. Silahkan bekerja, dimulai. Ya, kalian cari. Kalau ada ditanyakan, tanya ya. Yang tidak jelas. Masalahnya apa? Itu kan ada di LKPD-nya ada. Mana? Ini ada, di sini juga ada, yang ibu bagikan juga ada. Kasusnya itu, nanti kalian bisa carikan solusinya, didiskusikan ya. Nanti maju satu-satu, majunya per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan ya? Ya solusi ditulis semua. Apa yang pada dapatkan dari Google itu ditulis semua, ya. Ya. Kesimpulannya, cuma solusinya aja. Solusinya, ya. Kesimpulan nanti belakangan kita menyimpulkan bersama-sama. Solusinya aja. Ya dilihat di internet ya. Boleh kalian pakai HP kalian.
Baik, sudah semua ya. Kita masuk pada presentasi per kelompok ya. Silahkan kalian maju satu-satu untuk duduk ini. Nah, biar tidak silau. Ya. Kelompok satu maju, semuanya maju. Satu yang membacakan hasil diskusinya ya. Ya. Maka baik. Mohon izin, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami, hasil permasalahan permintaan dan penawaran terkait dengan masker. Masalah permintaan masker untuk mengatasi masalah ini, yaitu permintaan produsen masker harus meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi dengan dukungan dari pemerintah dalam pengaturan produksi dan pasaran bahan baku. Baik, itu tadi dari kelompok 1 ya. Ada yang mau bertanya? Tadi apa katanya tadi permasalahannya apa tadi? Permasalahannya permintaan masker melonjak 34 kali lipat yang dapat Ya, mengarahkan ke kalangan masker di pasaran. ya. Baik, itu tadi ya, itu permasalahannya dan tadi sudah ada solusinya ya. Baik, terima kasih buat kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Sekarang maju lagi kelompok 2. Ya dibaca ya. Kami dari kelompok 2, teman saya Jose dan Teresa, teman saya ada Nana, Candi dan Ray. Kami menjelaskan faktor mana yang mempengaruhi masalah harga masker yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, kerjasama internasional, kerjasama dengan produsen dan negara lain untuk memastikan pasokan masker yang memadai di pasar. Ya. Tadi itu dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Tadi solusinya mereka mengatakan yang pertama ada kerjasama internasional. Ya, ada juga dukungan sosial dari pemerintah. Baik, ya. Untuk kelompok 3 silahkan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu penjelasan masalah dari perspektif permintaan dan penawaran. Sebagai berikut, masalah permintaan. Lonjakan permintaan masker terjadi karena meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran COVID-19, seperti yang mungkin dihadapi masalah logistik secara pasokan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Sedangkan solusinya, pengendalian harga, pemerintah dapat mengatur harga masker agar tidak melonjak sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. 2. Edukasi publik, edukasi masyarakat tentang pemakaian masker yang benar dan perbedaan jenis masker dapat membantu mereka membuat pilihan yang tepat. 3. Pengawasan kualitas, pengawasan ketat terhadap kualitas masker yang berada di pasaran untuk memastikan keamanan konsumen. Ya,
itu tadi hasil dari diskusi kelompok 3. Solusinya tadi ya bagaimana pemerintah mengendalikan jikalau ayo Kalau harga barang itu naik, ya jikalau harga barang naik maka permintaan itu rendah. Ya, jikalau harga barangnya turun, cuma akan naik itulah. ya itu jikalau harganya turun maka permintaan juga akan naik ya. Nah, oleh itu merupakan hukum permintaan. Sebaliknya hukum penawaran itu sebaliknya ya, hukum penawaran jikalau harga barang naik maka produksi akan naik pula. Ya, jikalau harga barangnya turun maka produksi akan turun juga. Nah, dia akan terbalik. Tadi kurvanya kalian ingat kalau kurva permintaan arahnya kemana? Ke kiri. Ya, ingat ya. Arahnya ke kiri. Kalau misalnya kurva penawaran arahnya kemana? Ke kanan. Baik, kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kuis ya, kuis dalam bentuk kuisis ya. Silakan kalian kerjakan untuk Ibu mengetahui sebatas mana pemahaman kalian, kompetensi kalian akan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Bentar ya. Kuisis. Kalian masuk ke linknya PMI Quiz, kodenya itu ya. Nanti kan kelihatan yang sudah masuk.
Lalu kita Nah, itu tadi merupakan games quizzes ya, dimana ibu menggunakan ini supaya kalian bisa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran dan kalian bisa melihat hasilnya, dan ibu juga bisa tahu kira-kira soal apa yang sulit, kira-kira apa yang belum kalian pahami ya. Nah, terima kasih untuk semuanya ya. Sebelum kita menutup ya, ibu mau memberikan kesimpulan ya, bahwa pada hari ini kita telah belajar mengenai permintaan dan penawaran. Tadi sudah kalian diskusikan bagaimana itu permintaan, bagaimana itu penawaran. Hukum permintaan, jikalau harga naik, maka barang yang diminta juga akan berkurang. Jikalau harga turun, maka barang yang akan diminta akan naik. Nah, hukum penawaran, jikalau harga barang itu naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kebalikannya ya, jikalau harga barangnya itu turun, maka penawaran produk juga akan turun. Nah, dengan catatan ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain dianggap konstan, tidak ada. Misalnya seperti apa tadi? Daya produksi, pendapatan, harga masa depan, selera masyarakat, ya kalian sudah paham ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam akhir dari pembelajaran kita, ibu mau meminta kalian nanti mengisi refleksi ya. Ada ibu kirimkan ke Padlet ya. Linknya sudah ibu kasihkan ya ke kalian. Nah, linknya sudah ibu kasihkan, nanti kalian isi ya refleksi. Kalian bisa menilai, ya ibu sudah menilai kalian bagaimana, dan sekalian kalian menilai ibu ya bagaimana pembelajaran, dan juga menilai bagaimana hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau mengucapkan terima kasih ya buat anak-anak semuanya yang sudah aktif pada hari ini dalam pembelajaran hari ini, dan juga tadi sudah mempresentasikan hasil-hasil di kelompoknya ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai keseimbangan harga pasar. Tadi kalian kan sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, tadi ada ibu singgung juga mengenai bagaimana terbentuknya harga pasar dalam bentuk komik tadi ya. Nah, itu kan terbentuknya harga itu bagaimana, dan bagaimana supaya ada keseimbangan harga pasar ya, bagaimana mekanismenya dan terjadinya keseimbangan harga pasar. Nanti kalian pelajari dulu materinya, ibu akan kasih materinya kepada kalian, kalian baca dulu supaya nanti minggu depan kita juga lebih mudah lagi untuk mempelajarinya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, dan kalian juga bisa menerima dan memahami apa itu permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, tadi ibu juga sudah mengimbau kepada kalian untuk mempelajari bahan materi yang sudah ibu berikan nanti ya di WA ya. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta kepada Samuel untuk menutup kita dalam doa. Maju ke depan aku. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama dan berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih anak ya. Baik, terima kasih ya. Kalian bisa beristirahat dan kita ketemu lagi pertemuan berikutnya ya. Oke.